Saat ini kami berada di ruang rapat Sriwijaya di Museum Mandiri. Ruang rapat Sriwijaya adalah ruang rapat yang dinamakan dengan nama Kerajaan Sriwijaya. Biasanya, ruang rapat ini digunakan untuk acara resmi serta memiliki nuansa budaya Indonesia untuk mencerminkan nilai sejarah dan kebangsaan Indonesia. Sekarang kita lagi berada di ruang kerja bagian kas. Boleh dilihat sekitarnya. Nah, di area ini kita bisa melihat detail suasana ruang kerja bagian kas dan administrasi bank zaman dulu. Uniknya, semua koleksinya dipajang rapi di dalam etalase kaca beralaskan pasir. Pertama, ada mesin pencetak cek manual kuno yang memiliki tuas pemutar untuk mengamankan nominal uang. Alat ini bersandingan dengan kalkulator jadul berukuran besar yang penuh dengan tombol angka mekanis. Selanjutnya, ada juga pembolong kertas koko untuk pengarsipan serta timbangan logam klasik yang dulu sering digunakan untuk menimbang surat atau dokumen sebelum dikirim. Terakhir, ada juga deretan mesin ketik manual berwarna-warni yang berjajar rapi bareng mesin kasir kuno dan mesin hitung yang masih menggunakan gulungan kertas struk di atasnya, di mana semua alat ini menunjukkan cara kerja manual teknologi perbankan zaman dulu sebelum akhirnya serba digital seperti sekarang. Selanjutnya kita akan melihat bagian mesin penghitung uang kertas dan uang koin. Mesin ini merupakan alat perbankan lama yang digunakan untuk menghitung uang dengan cepat dan mengoreksi kesalahan sebelum adanya alat perbankan digital. Di sini juga kita bisa lihat ada alat pengecek uang palsu. Koleksi di Museum Mandiri ini menunjukkan perkembangan alat mesin penghitung uang dari manual sampai modern. Mesin ini menjadi bukti bahwa alat perbankan ini berkembang dari waktu ke waktu. Oke pemirsa, sebelum Belanda mengelola dan menduduki keuangan di Indonesia, Belanda pertama kali datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah di Nusantara. Dan setelah lama Belanda menjajah di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, barulah berdiri VOC atau disebut juga Perserikatan Dagang yang dikelola oleh Belanda. Penjajahan Belanda di Nusantara dimulai dari tahun 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Armada Belanda tiba di Banten, tetapi terjadi konflik dengan penduduk karena sikap kasar dan pemaksaan pedagang rempahnya. Akibatnya, Belanda kesulitan menjalani hubungan dagang dan akhirnya kembali ke Belanda pada tahun 1597. Dan berikut di sini ada kapal-kapal yang dipakai oleh Belanda dan pedagang. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia saat kolonial Belanda. Di sini ada Bank Ekspor Impor Indonesia, ada Bank Dagang Negara, ada Bank Bumi Daya atau BBD, terus ada Bank Tunggal, Bank Industri Negara, dan Bank Perbangunan Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis paling buruk di dalam sejarah, yang dimana pemerintah Indonesia terpaksa melakukan likuidasi terhadap 16 bank yang tidak sehat pada 1 November 1997. Penutupan bank-bank ini merupakan salah satu syarat dari kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau disebut IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional. Restrukturisasi finansial sebagai solusi atas krisis pemerintah Indonesia dengan dukungan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan konsultan internasional melaksanakan program restrukturisasi secara menyeluruh. Ruang penyimpanan berkas di Museum Bank Mandiri merupakan salah satu bagian yang dahulu digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, surat berharga, serta arsip perbankan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ruangan ini berada di area bawah tanah, di basement, dan dilengkapi dengan pintu baja yang tebal, serta sistem pengaman khusus untuk melindungi dokumen dari pencurian maupun kerusakan. Saat ini, ruang tersebut menjadi bagian dari koleksi museum yang memperlihatkan bagaimana bank pada masa lalu menyimpan dan menjaga berkas-berkas penting nasabah serta dokumen keuangan.